Bikin bangga dengan segudang prestasi, ini dia Texture. Halo Mas Jo, apa kabar? Wah, alhamdulillah sehat. terima kasih loh, kita sudah diterima di tempatnya Mas Jo ini. Jadi guys, kita hari ini syutingnya di Texture ya, langsung di kantornya, di tempatnya Mas Jo sendiri. Wah, ini buat teman-teman yang belum kenal, kita mau kenalin dulu. Ini Mas Jo ya, sebagai owner dari Texture. Ini Mas, saya tuh udah lama pengen ngobrol sama Mas Jo sebenarnya ya. Akhirnya 2023 kayaknya. Udah kesini pengen nyobain ngobrol, akhirnya baru sekarang kesampaian ngobrolnya. Luar biasa. Gimana Mas? Gimana, Saya Mas? pengen cerita Boleh. tentang teksturnya nih. Jadi gini ya, kalau misalnya kita bicara ke belakang, mungkin ada sedikit anekdot ya. Katanya tuh kita tuh jangan beli kebab 5 ya. Jangan pesan kebab langsung ke 5 tuh, nggak boleh. Karena itu bakal masuk langsung kesimpulan. Lebih baik kita ke bab 1 dulu aja. Iya. Nah, bener. jadi bab 1 ini saya akan menceritakan soal pendahuluan dulu mungkin ya. Iya dong. Pendahuluan tekstur tuh kayak gimana, latar belakang, history, dan kalau misalnya bicara tentang tekstur tuh sebetulnya lebih ke arti namanya tuh lebih ke filosofikal sebetulnya tuh. Gimana? Banyak sisi-sisi yang puitis yang saya masukkan ke dalam nama-nama tekstur, baik dari segi visi dan misinya juga. Sebetulnya kalau bicara tentang tekstur, awal mula saya membuat bisnis itu tuh saya nggak pernah kepikiran si tekstur bisa sampai sejauh ini ya sebetulnya. Saya nggak tahu juga dulu apa sih namanya bisnis plan, apa itu analisa SWOT, apa itu juga marketing, funneling dan lain-lain. Apalagi terlebih soal teknis-teknis dari sepatu kayak handmelt itu apa, terus konstruksi apa. Saya sebetulnya nggak terlalu paham dengan hal itu. Dan apalagi masuk ke bisnis, saya nggak ada di situ gitu. Nah kemudian suatu waktu itu karena saya juga cukup menyukai seni lukis, terus seni sastra. Saya mendengar sebuah quote ya dari Leonardo da Vinci, "Art is never finished, only abandoned." Nah itu tuh setelah berjalannya waktu dan saya mendalami bisnis itu, saya semakin paham ternyata apa makna dari si quote dari Leonardo da Vinci ini. Jadi emang pada akhirnya tuh saat saya menjalankan si tekstur itu tidak pernah ada yang namanya kata sempurna. Pasti ada beberapa ruang yang harus saya sempurnakan gitu, baik itu dari segi presisi, kayaknya jahitannya kurang pas gitu. Ada beberapa shape yang kayaknya tuh harusnya seperti ini gitu. Itu seiring berjalannya waktu tuh tidak pernah ada kata sempurna. Cuman pas saat berjalannya seiring dengan waktu itu saya paham pada akhirnya tuh bahwa meskipun kita tidak pernah mengejar kesempurnaan, cuman yang dirasakan adalah niat yang tulus. Niat yang tulus itu pasti terasa. Nah itu yang kami coba ukur dan implementasikan di bisnis tekstur ini. Untuk tekstur sendiri namanya tuh dimulai dari kata Latin yang artinya tekstura. Tekstura itu artinya tuh any woven fabric, atau juga bisa disebut sebagai any arrangement of interwoven thread, yang artinya adalah keterkaitan atau kebertautan antara berbagai macam benang. Nah itu tuh yang membuat kayaknya tuh cocok ya. Kita lihat kan kalau dari welt dan sus itu yang paling utamanya itu adalah si weltnya. Gabungan antara upper, kemudian dari upper dan bottom, yang dimana di tengah-tengahnya itu ada perekat yang weltnya. Yang di welt itu kan ada beberapa jahitan tuh, inseam, kemudian welt. Nah itu tuh saya ngerasa kayaknya cocok gitu untuk diimplementasikan dan membuat si tekstur itu menjadi lebih filosofikal. Nah itu deh kayaknya tekstur tuh cocok gitu untuk di industri sepatu, karena meskipun pada akhirnya kita melihat bahwa kalau tanpa sadar kita merasakan sebuah lapisan, kemudian merasakan sebuah bahan, kulit, itu kita pasti saat memegang itu, wah ini teksturnya seperti ini tekstur seperti ini. Nah, kadang tanpa sadar juga tekstur itu terucap di berbagai orang, dan itu kita coba, wah itu kayaknya cukup bagus gitu untuk kita jadikan sebagai brand. Mungkin rekan-rekan juga cukup penasaran kenapa huruf E-nya tidak ada, karena emang itu bener, saya penasaran. Nah, itu ya. Karena texture harusnya itu ada E-nya kan, di tengahnya itu ada texture. Nah, cuman kita menghilangkan huruf E-nya karena biar yang menjadi vokalnya itu huruf X-nya. Oke. Sebetulnya sejarahnya ada, tapi kayaknya
tidak perlu saya ceritakan di sini. Iya, itu ceritanya seru sih. Di obrolan tadi di belakang teman-teman. Tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu juga si tekstur ini meluaskan ruangannya itu bukan hanya sebatas brand tapi juga sebatas room untuk berkembang gitu ya. Jadi makanya kenapa si tekstur itu memiliki akronim yang bernama Talented Extraordinary Culture. Karena Talented Extraordinary Culture itu bila dibedah itu pada akhirnya membuat beberapa corporate value. Corporate value itu kita sebut singkatnya menjadi craft. Craft itu care for people, kemudian respect for the process, kemudian yang keempatnya itu aspire to grow, kemudian yang F-nya finesse the effort, yang terakhir adalah timeless value. Itu adalah corporate value yang biasanya kita pegang saat kita bersimpangan untuk apa sih arah si tujuan si tekstur itu, filosofinya apa. Kita akhirnya kembali lagi ke philosophical itu, ke corporate value itu. Nah itu yang membangun si tekstur hingga sampai saat ini. Sebetulnya memang perjalanan philosophical ini cukup panjang ya. Kenapa saya seperti itu? Itu pun saya berbagai macam pemikiran dan lain-lain itu cukup banyak membuatnya proses, sehingga saya merasakan kalau si tekstur itu emang bukan hanya sebatas membuat produk ya, tapi ada beberapa cara, itu bukan cara, beberapa rentang waktu yang membuatnya sebagai proses berjalannya kehidupan, baik dari si perusahaannya, internalnya, ataupun juga nanti si produknya begitu. Untuk si tekstur sendiri sebetulnya berdirinya pada tahun 2009 waktu itu. Ya, udah lama dong. Ya. Udah berapa tahun ini? Berarti sekarang udah 17 tahun. Udah bulan Juni ini 17 tahun berarti. Jadi cukup banyak lika-liku kehidupannya itu. Nah, bila dianalogikan dengan seni dan lainnya, seni lukis kan sebetulnya nama tekstur itu sangat penting ya. Tekstur itu memiliki kedalaman makna di seni lukis itu sangat pentingnya, karena apabila ada disentuh ya, itu memiliki dimensi yang membuatnya menjadi lebih berkarakter si seni lukisnya. Begitu juga dengan sastra. Tekstur itu sangat berpengaruh karena itu membuatnya menjadi naik turun dari sedih, senang. Nah, itu tekstur yang membuatnya emosi yang lebih dalam gitu. Jadi bila disimpulkan ke dalam analogi yang tepat, sebetulnya tekstur adalah sesuatu yang bisa dilihat, bukan hanya sesuatu yang bisa dilihat, tapi juga bisa dipegang dan juga bisa dirasakan. Itu mungkin. Kok saya jadi ingat uang rupiah ya? Dilihat diraba diterawang. Ya, betul. Apakah ini karena kaitannya Mas Jo sebagai orang sastra gitu ya, yang kemudian nyemplung ke sebuah bisnis sepatu, atau kenapa sih sampai harus dibikin semuanya serapi ini gitu, sampai value-nya aja udah jelas, udah ada, dan ya udah kalau ada sesuatu tinggal balik lagi dan manteng aja gitu, bisa lurus aja jalannya tekstur di sana. Jadi kan sebetulnya kalau lihat di beberapa quote ya, ada namanya itu Michelangelo saat membuat patung ya, patung. Nah, si Michelangelo itu ngebuat patungnya tuh saat diwawancara tuh bilang kalau sebetulnya mah si Davidnya tuh sudah ada di patung itu. Cuman kita harus bagaimana caranya tuh menemukannya. Jadi berkarya itu bukan menciptakan, lebih tepatnya tapi untuk menemukan bagaimana caranya kita bisa mengikis, mengukir, membuang yang tidak perlu sehingga akhirnya tercapai kesempurnaan yang kita inginkan. Nah, si tekstur juga seperti itu. Saya coba menghapus beberapa bagian dari diri saya, yang salah satunya seperti perfeksionisnya, kemudian egonya. Nah, itu tuh perjalanan yang cukup sebetulnya tidak singkat ya, cukup panjang. Nah, itu tuh namun saat perjalanan yang panjang ini tuh di awalnya tuh saya yakin gitu, meskipun di awal saya tidak menggunakan bisnis plan dan lain-lain gitu ya, tidak menggunakan bisnis kanvas dan model kayak gitu, tapi saya yakin bahwa kayaknya tuh untuk mempersiapkan sesuatu hal yang jauh ke depan, saya mesti membuat philosophical visi misinya itu lebih kuat di awal, sehingga nanti ke depannya itu saat dihadapkan pada growth yang lebih bagus, saya sudah siap gitu untuk achieve itu. I see. Aduh, ini filosofikal banget nih, teman-teman harus mendalami dan menyelami dulu lah ya. Tapi memang kerasa sih Mas. Maksudnya saya orang yang lihat tekstur tuh sudah dari tahun-tahun lama. Pertama kali lihat itu mungkin 2012
2013 mungkin ya. Waktu itu masih Kaskus Mas. Nah, dari Kaskus kan dengernya, terus oh tekstur tuh begini. Kemudian yang dibilangin Mas Jo, membuang bagian-bagian yang kurang pentingnya, itu memang ngerasa. Jadi growth-nya itu ya memang tekstur tuh karakter udah ada dan malah makin tajam. 2022, 2023 waktu itu saya kesini, oh begini tekstur, saya makin ngerasain oh begini. Dan sekarang 2025 datang lagi, oh ini tuh versi makin tajamnya dari yang kerasa. Ya jadi ini ini anak pertamanya Mas Jo yang sudah mateng nih kayaknya ya. Udah kuliah lah kayaknya. Udah kuliah ya. Harus ya. Nah, jadi udah mateng, udah siap dan udah lebar nih, berarti sudah sayapnya udah lebar, sudah siap mengangkasa nih ya. Amin. Sih sebetulnya masih banyak ruang yang harus diimprovisasi. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus kita perbenahi sebetulnya. Itu cuman ya seperti yang tadi saya bilang, corporate value-nya yang pasti yang membedakan si tekstur dengan apa ya, yang dulunya adalah tekstur tuh put people first before product. Jadi itu gimana tuh Mas? Jadi saat saya menjalankan bisnisnya dari 2009 awal mulanya tuh, kemudian berjalan seiring waktu dan akhirnya pada tahun 2020-an gitu ya, itu kebetulan ada staff kami yang sekarang menjadi CEO sebetulnya, yang saya hire juga menjadi seorang istri. Wah, luar biasa. Itu sebetulnya adalah rekrutmen terbaik saya sebetulnya. Wah, iya bener Mas. Jadi pas saat rekrutmen itu dari segi salary juga cukup murah ya. Waduh. Ya, tapi kan di hire for life ya. Hire ya cukup ya affordable dan servisnya tuh lengkap lah gitu, servisnya lengkap. Jadi cukup, itu rekrutmen terbaik saya. Nah, saat kebetulan beliau namanya Anissa Amalita Mimi, sayang sekali beliau lagi sakit batuk, jadi nggak bisa in-frame ya? Iya, in-frame di sini. Seharusnya sih biasanya kalau misalnya podcast seperti itu beliau yang tampil sebetulnya. Saya mah orang yang kebanyakan itu diam di produksi atau nggak diam di desktop. Kalau di desktop sih biasanya kebanyakan window shopping sih Pak. Jadi ya shopping aja saya di situ sih. Shopping tahu-tahu setengah M gitu kan? Enggak juga. Kulit kan? Tahu-tahu udah ada paket. Itu dia. Istri yang ngatur semuanya. Nah, udah mulai sejak ada Bu Anissa ini yang datang ke tekstur, sebetulnya ada cukup banyak perubahan-perubahan yang tekstur rasakan. Saat awal mulai tekstur cuma sebatas istilahnya itu apa ya, jaga warung atau dagang gitu, berdagang. Bu Anissa masuk membuat systemizing dari segi scalable bisnisnya. Jadi biar bisa lebih terukur, kemudian percepatannya juga lebih terasa. Nah itu ya dimulai saat ada Bu Anissa, di situ dimulai. Makanya saat dulu tuh saya cuma diawali dengan 2 orang anggota aja, anggota yang saya pribadi. Dulu saya tuh mulai dari CS, kemudian finishing, belanja bahan, kirim, dan lain-lain lah, itu saya. Kemudian pas ada Bu Anissa, coba mulai merekrut, justru rekrutmennya, oh ternyata emang bener ya, saya tuh dulu tuh terlalu burn out gitu untuk semuanya sendiri gitu. Akhirnya mulai merekrut CS, kemudian ada lagi finance, dan lain-lain, itu ngerasa, oh ya kayaknya tuh visi misinya bisa jadi jauh lebih ke depan gitu, bukan hanya sebatas brand aja, tapi room untuk berkembang baik bagi saya pribadi, bagi tim, dan juga bagi artisan yang ada di dalamnya. Salah satu contohnya adalah kita tuh untuk kenapa people before product, ada salah satu quote yang berkata bahwa sebetulnya tuh untuk menggrowkan si bisnis, yang pertama harus dilakukan adalah kamu harus men-treat people di dalam kamu itu sebaik mungkin. Meskipun banyak sekali hal-hal yang kita perlu diimprove ya di perusahaan ini, meskipun saya paham banget ya, saya paham betul bahwa ini adalah small company, tapi ke arah untuk menjadi lebih baiknya tuh kami petakan. Seperti kayak misalnya untuk orang-orang di dalamnya tuh kesehatan kita bekerja sama dengan salah satu yayasan PT Yatim Indonesia, kedokterannya Yasvi itu. Apabila tim kami ada yang sakit atau apapun, itu bisa langsung ke sana secara gratis. Kemudian kita sering dulu melakukan kegiatan-kegiatan outbound dengan semua tim. Seperti beberapa tahun kemarin kita melakukan outbound di Pangalengan gitu ya, dengan hadiah yang cukup besar, kayak misalnya kita kemarin tuh hadiahnya kulkas, terus ada mesin cuci, itu kan sebetulnya jadi membuat ini tuh karena visi dan misi saya tuh, kita tuh bukan hanya sebatas cari profit aja, tapi saya tuh pengen menjadi perpanjangan rezeki bagi orang-orang yang di dalamnya, yang akhirnya goalsnya itu membuat orang di dalamnya itu sejahtera. Dan itu sebetulnya
panjang stepnya. Cuman kita mulai dari sini aja gitu. Kita coba mulai treat people-nya sebaik mungkin, meskipun banyak sekali cara yang harus diimprove. People before product nih, ini kan jadi salah satu keyword ya dari tekstur yang saya juga baru nemu nih di banyak keliling-keliling gitu ya, ngobrol sama berbagai brand. Bukan nggak ada, tapi bener-bener kerasa lebih tajam gitu di sini. Nah, kalau boleh lebih dielaborate lagi, atau mungkin selain people before product, ada lagi nggak sih mungkin value-value dari tekstur ini sendiri? Kalau kita ngomongin ini tekstur sebagai value ya, dengan udah lengkap tadi nih, kita masuk aja udah langsung di situ ada filosofi or story, ritual progression-nya. Ada lagi nggak sih yang jadi ciri khasnya banget dari tekstur ini gitu? Sebelum saya nanya lagi nih soal nanti yang people before product-nya. Ya, kalau misalnya value kan tadi ada disebutin di craft-nya ya. Craft, people before product itu di urutan pertama sih. Tentu yang urutan terakhir selanjutnya adalah di prosesnya. Kita kan hand welded construction. Jadi emang kita respect the process. Respect the process itu kita mengikuti alur sesuai dengan SOP atau standar baku heritage construction ini. Tidak ada yang tiba-tiba misalnya tuh harus lasting, kemudian tiba-tiba inseam stitching-nya tuh dilewat dan langsung ke outsole stitching. Yang inseam stitching misalnya cuma ditempel aja, nah kita nggak kayak gitu. Kita tetap respect the process agar corporate value yang kita sudah tekankan di awal itu tetap menjadi barometer value perusahaan ini. Kemudian setelah respect the process, kemudian kita ada aspire to grow. Nah itu tuh meskipun kita sudah 17 tahun, itu pasti tidak luput dari banyak kesalahan-kesalahan. Itu mulai dari mungkin kalau sepatu tuh ya banyak hal yang diimprove ya, harus diimprove dulu di produk kita. Kemudian kita mulai mengkaji diri sendiri. Oh, kita juga terbuka gitu dengan berbagai kritik, feedback dan lainnya yang cenderung konstruktif dan ke arah yang lebih baik. Nah itu yang coba kita perbaiki, benahi. Salah satunya adalah dari mulai time frame nih. Time frame yang kadang tuh masih jadi kendala di beberapa hand welded industri ini. Misalnya tuh di sebelum corona covid itu 2020 tuh kita masih menggunakan single artisan. Single artisan tuh jadi satu orang artisan tuh mengerjakan dari awal sampai akhir itu satu sepatu. Kemudian kita mulai berubah tuh sistemnya tuh menjadi line artisan. Itu kita mengacu pada lean manufacturing yang diunggah oleh diinikan oleh Toyota. Sebenarnya Toyota terlalu besar bagi kami ya. Cuman kami mencoba sedikit-sedikit metode-metodenya, kayak misalnya tuh si artisan ini cuman bagian lastingnya aja, yang ini cuman motong ininya aja. Nah itu terdistribusi dengan baik untuk membuat kita menjadi lebih growth dari agar yaitu karena kan tadi saya bilang bahwa time frame itu kadang menjadi sebuah hambatan bagi kami ya. Betul. Sehingga kayaknya single artisan itu lebih efektif gitu untuk dibuat di sini. Berarti kayak ini dong, kayak pabrik dong akhirnya. Memang tekstur men-set ingin seperti itu kah gitu ya, dengan punya satu line produksi dari end to end yang dimana satu progresnya itu memang dipegang oleh satu tim atau satu orang gitu ke depannya? Apa memang pengen kayak gitu? Jadi kan sebetulnya tuh saya cukup suka juga dengan operation supply chain dan manajemen tuh. Jadi saya coba menggali-gali tuh apa aja sih yang harus dibuat agar si produksi ini bisa seefektif mungkin, seefisiensi mungkin, tapi tetap menggunakan handmade. Nah karena itu ada tuh kita mulai mencoba metode namanya waiting line analysis. Nah kita menghitung tuh satu orang, misalnya tuh untuk lasting itu satu produk itu berapa menit gitu. Nah itu kita coba hitung, kemudian terlihat kita ada beberapa line, lasting, kemudian inseam, kemudian ada well stitching, ada filling, kemudian terakhir ada finishing. Nah itu kita coba analisa di mana bottleneck-nya. Oh ternyata bottleneck di sini. Kita harus kemudian setelah itu dianalisa bottleneck-nya itu yang membuat keterbatasan hasilnya tuh bagaimana caranya, apakah kita memasukkan workforce orang-orang baru di dalamnya atau juga dengan menambah jam kerjanya, misalnya malam-malam atau gimana gitu di luar jam ini. Cuman sejauh ini sih karena kita sudah mencoba mengefektifkan waktu-waktu seperti ini, jadi preparation-nya itu jadi sedikit lebih efektif sebetulnya. Meskipun ya ada beberapa hambatan seperti misalnya ada kulit-kulit yang
leather yang cukup cukup unik lah, cukup unik ya, dan harus diimport ke sini. Itu ada sedikit hambatan-hambatan yang memang kadang itu di luar kendali kami gitu Pak. Tapi mau nanya lagi nih soal ini. Oh, berarti ini alasan kenapa tekstur bukan local pride ya, tapi banyak hal yang bisa membanggakan. Contoh nih, ini baru masuk aja, saya tuh udah lihat ada beberapa penghargaan nih Pak. Gimana nih Mas Jo, boleh diceritain nggak? Ini dapat penghargaan apa aja? Kok ini sampai pakai bahasa ini, pakai apa namanya itu, lihat aksaranya juga aksara Chinese nih. Iya. Ini berarti bukan dari dalam nagrek nih? Masih ini di print sendiri sebenarnya. Oh, oke. Diterjemahin aja ya? Diterjemahin aja. Oh, biar nanti ada orang Chinese datang, kan ini apa nih? Oh, bisa baca gitu. Enggak, tapi serius kemarin sama tadi kan udah ngobrol, ini sebenarnya dapat penghargaan dari luar negeri kan ya? Iya, betul. Nah, itu gimana sih? Boleh diceritain nggak? Jadi kan kalau panjang juga ya kalau diceritain ya. Jadi kalau misalnya si tekstur tuh kami kalau misalnya bersaing dengan brand lain itu untuk price war tuh kan cukup sulit sebetulnya itu, dan tidak mungkin banget untuk price war. Makanya kita coba tawarkan itu di diferensiasinya. Diferensiasi itu lebih ke perceived value. Perceived value yang kita tawarkan adalah storytelling, kemudian proses, dan juga edukasi marketnya. Nah, kenapa hal itu kita tawarkan? Dua komponen itu kita kolaborasikan sehingga akhirnya menjadi kita tuh bukan cost plus margin, tapi value leadership. Jadi bukan customer itu bukan mendapatkan apa yang spesifikasi yang mereka lebih ke value apa yang mereka dapatkan. Nah itu kita masukkan beberapa storytelling di beberapa artikel kita, termasuk dari Mariana Boots yang mendapatkan penghargaan, kemudian ada Face Boots, ada lagi Tanka Boots, kemudian ada Mallory, ada Warhorse Cadena. Nah saya boleh cerita sedikit tentang Facebook? Boleh dong, saya justru penasaran pengen nanya. Yang ini nih, yang Mallard dulu nih kalau boleh cerita. Ini kan katanya untuk Mariana Mallard Boots nih, mana nih barangnya nih yang dapat penghargaan? Nah, yang ini nih kebetulan nih. Ini ya, oke, kita ambil ya. Nah, ini gimana sih Pak ceritanya Pak sampai menang penghargaan desain ya? Desain ya. Di mana nih, Taiwan? Jadi sebelumnya ada penghargaan dari Good Design Indonesia, ada Indonesia Good Design dari Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Perdagangan dan Golden Pin Taiwan itu dari pemerintah Taiwan. Nah, itu dikarenakan desain dari si Mariana Boots ini. Dan ini desain bootsnya tuh original ya Pak ya, by Texture? Ya betul. Jadi si kakinya itu sebetulnya lebih terinspirasi dari kaki bebek ya. Betul. Kaki bebek. Kemudian warnanya juga ini ada warna dari si bebeknya sendiri sih sebetulnya. Oh gitu? Betul. Nanti kita cari ya, kita masukin ya. Betul. Soalnya jujur saya juga baru denger tuh. Dan emang kalau ngomongin tekstur tuh saya dari awal ngelihat banyak desain-desain yang kesannya original nih. Ada tadi pas kita ngobrol-ngobrol dengar ada cerita ini ya, dari inspirasinya kota Fez. Betul. Kebetulan kalau teman-teman belum tahu, kota Fez itu di Maroko ya, ada kota namanya Fez. FEZ kalau biasanya ejaannya. Nah itu jadinya kayak gini ya Pak ya? Iya, jadi kalau dulu waktu pas itu gimana nih? Jadi waktu pas perubahan transisi dari saya mau ke Anissa, itu kan saya cukup burn out juga dengan kehidupan tekstur ini ya. Wah, ini mau dibawa kemana sih tekstur ini? Makanya bahkan pada saat itu ngerasa kayaknya tuh udah saatnya kita abandon nih menuliskan si tekstur ini. Oh gitu? Iya, waktu itu pernah merasa abandon aja. Karena ini capek juga nih kayak gini, terus saya terus berlari estafet. Pada akhirnya tuh mungkin ada undangan Allah mengundang kami ke Kota Fez, kemudian membawa nama tekstur ke sana. Dan pameran di sana, terus kemudian kami lihat kultur di sana itu cukup berbeda jauh dengan di Indonesia. Membuat kita salah satunya adalah warna-warna kotanya tuh yang si dinding-dindingnya itu terbuat dari semacam tanah liat gitu ya. Jadi warnanya tuh kayak warna ini nih, warna natural ini kan. Itu yang membuat kita terinspirasi, dan di mana di tiap si dinding itu ada ornamen ukirannya sebetulnya. Nah, karena kalau misalnya diaplikasikan di sepatu itu kan akan cukup terlalu terlalu rame, makanya kita cukup dengan brognya yang sederhana aja di sini. Nah, itu tuh sebetulnya penggambaran dari si kota Fez-nya, dari warna dan juga impresi yang kita dapatkan sewaktu berkunjung ke sana.
Tadi itu saya pikir inspirasinya tuh dari boots-boots gurun pasir gitu ya. Ternyata bukan ya, justru karena arsitektur dan nuansa di sana ya. Iya betul. Sebetulnya gurun pasir juga kan di Maroko itu ada Sahara juga ya. Iya betul. Nah itu kebetulan kita tuh beberapa kali membuat juga artikel yang lainnya ada Blue City, ada Blue City, Blue City, ada beberapa, terus ada Green ini tuh sebetulnya lebih ke perencanaan dari komposisi si warnanya sih sebetulnya. Yang kita berusaha storytelling kan gitu. Tuh, men, ini baru namanya inspirasi. Sampai ke Maroko loh, ke Afrika loh, cari inspirasi luar biasa nih, Pak. Enggak, tapi maksudnya gini, ini kan sampai ke luar negeri cari inspirasinya, ditelurkan menjadi sebuah karya, dan dicari sama market luar negeri ya, Pak ya? Ya, lumayan. Tuh. Wah, ini luar biasa. Nah, selain yang Fes ini tadi ada cerita menarik nih, dari hewan-hewan lagi, kalau nggak salah yang bison. Itu yang mana sih, Pak? Tanka namanya bulan ini. Oh, ini Tanka Boots. Tanka Boots tuh jadi sebetulnya Tanka Boots tuh bison yang dari Native Amerika ya. Native Amerika yang gondrong gitu banget itu. Nah, itu sebetulnya udah punah juga sih sebetulnya. Kita coba mengimplementasikan sebetulnya pas ini kebetulan kulitnya menggunakan hedge grain ya. Bukan kulit yang pertama kali kita rilis. Waktu pertama kali kita rilis itu menggunakan bison leather. Oh. Jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk mengimplementasikan si nuansa yang didapatkan dari si Tanka Boots ke sini. Nah, kita juga meskipun ya itu kulit yang kita pakai itu bukan kulit tankanya ya. Kita berusaha mengimplementasikan aja si nuansanya ke sini gitu. Si Tanka itu ada beberapa jahitan merahnya, bukan jahitan merah, ada tanduk merah, warna merahnya ya, warna merah di matanya itu yang cocok untuk diaplikasikan di sini. Itu tuh suku trib dari Indian yang kami coba aplikasikan dan akhirnya jadi Tanka Boots ini gitu. Begitu, Pak. Tanka Boots gitu. Sekarang dari Amerika loh. Ini Afrika udah, Amerika udah. Dari Eropa ada nggak inspirasinya nih sebenarnya? Eropa sih sebenarnya ke Spanyol sebetulnya ada. Oh gitu? Oh, ada lagi nah, itu. Yang ini? Iya betul. Ini sensasi 5 berdua guys, berarti guys. Nah, ini namanya sebetulnya Warhorse tuh kami terinspirasi dari di salah satu surat Al-Qur'an Al-Adiyat ya, kuda perang. Oh, kuda perang. Iya. Pakai kordovan nih. Ya ini kordovan, tapi yang pertama kali dibuatnya bukan kordovan sih. Oh gitu. Jadi yang membuat beda dari Warhorse sebetulnya ini Warhorse cuman derby boots biasa aja, sebetulnya derby boots biasa. Yang menjadi ciri khas dari kami adalah kami mengimplementasikan jahitan rantai pada bagian quarternya hingga bagian backstay dan lanjut lagi ke bagian famnya. Nah ini tuh cadena tuh berasal dari kata Spanyol yang artinya itu jahitan rantai. Oh. Nah kalau misalnya dilihat kan kalau kita gitu ya di jalan gitu menggunakan sepatu ini, kalau misalnya Nike punya swoosh, tekstur punya cadena. Nah, gitu. Jadi itu tekstur. Kita pengennya seperti itu sih, punya identitas yang saat orang menggunakan ini mereka menggunakan tekstur. Itu Pak. Sampai segitunya loh dipikirin. Tapi fun fact juga loh Pak, ngomongin soal kordovan ya, memang ada kaitan loh sama kuda perang. Betul. Karena mungkin nggak tahu ya ini teman-teman udah tahu atau belum ya, karena dulu kordovan itu kan dibuatnya di Cordoba, Kurtuba ya. Nah pinggiran kota Kurtuba itu banyak penyamak, bukan kulit tapi memang flesh ya, si daging dari kuda, dan itu disamak, dijadiin lembaran-lembaran yang kemudian jadi pelapis baju zirah perang. Nah, itulah yang kemudian dipertahankan tradisinya sebagai pembuatan shell kordovan. Ngeri loh. Jadi bener-bener end to end-nya ini banget nih, dari Eropa udah. Kita keliling dunia guys, berarti sama dari Amerika sebetulnya ada. Ada lagi? Ada, namanya cuka. Ya, caka biasa sih sebetulnya. Cuman ke bagian belakangnya tuh kita ada semacam mohek yang dari suku Indian itu. Kita buat jahitan di belakangnya secara dan ada tassel-nya yang mempresentasikan itu adalah suku Indian. Cuma sayang banget kita nggak ada di sini. Dan bisa di searching aja atau bisa dicek. Kita masukin nih insertnya ya. Ya betul. Oh gitu. Keliling dunia loh bersama Texture. Nah, tapi jadi penasaran Pak, sebenarnya Mas Jo ini ada nggak sih brand luar yang jadi inspirasinya gitu atau kesukaan dari sebenarnya saya tuh seleranya ini banget gitu awalnya atau kepikiran bikin sepatu tuh? Ada sih, tentu produk luar sih ada. Brand, gitu? Ya. Negara-negara? Kebanyakan dari Inggris sih sebetulnya. Oh klasik, klasik banget ya berarti seleranya ya. Oh makanya mungkin, nah ini juga guys satu hal yang mungkin ya saya pengen highlight. Kalau gue tuh ngelihat
di Indonesia sendiri itu maker-maker sebenarnya inspirasinya banyak loh. Ada yang mungkin inspirasi dari Amerika, ada yang inspirasinya dari mana, dan especially Indonesia gitu ya. Sebenarnya banyak juga yang inspirasinya dari Eropa, terkhusus Inggris, karena kan selain satu klasik, terus yang kedua teknik kita itu diwarisi oleh orang-orang Belanda yang bawanya memang dari Eropa. Gitu Pak. Nah ngomong nih soal sepatu Inggris, makanya saya dapat aura-aura klasiknya tuh dapat banget ya di tekstur. Tapi Pak dengan twist yang menarik Pak, ini lebar nih. Mana ya? Nah, ini nih kita kasih contoh ya. Ini jarang kejadian guys. Ini kalau kalian kakinya lebar main ke tekstur ya, ini salah satu yang bisa gue rekomendasikan. Ya, sebagai yang pernah potong juga ya Pak ya. Yeah. Karena di sini kelihatan banget lasnya sangat akomodir buat yang kakinya lebar. Ini ceritanya gimana sih Pak? Apakah karena setelah keliling benua tadi gitu ya dapat inspirasi dari mana-mana, terus kliennya dari mana-mana, ada yang ngasih masukan gitu, Mas Jo bikinin lebih lebar dong gitu, apa gimana? Ada kaitannya nggak sama itu? Ya, kalau misalnya itu sih lebih ke, kalau yang saya tahu ya, dan beberapa customer kita baik dari luar maupun dari Indonesia itu sebetulnya ada dua karakteristik yang berbeda. Kalau misalnya Asia itu lebih ke pendek dan lebar, sedangkan kalau di Eropa itu panjang dan sedikit slim. Nah itu yang sebetulnya menjadi suatu suatu jembatan yang membuat ada perbedaan. Yang saya tahu juga sebetulnya si sepatu itu kan cukup banyak tuh, sizingnya banyak banget ya. Makanya kita coba membuatnya menjadi diferensiasinya tuh standar. Meskipun ada beberapa yang dikorbankan gitu. Nah itu kita mencoba standar yang kita miliki, yaitu adalah saya mencoba trial dan error itu adalah kaki saya sendiri. Kebetulan kaki saya cukup lebar. Jadi dan beberapa tim kami juga cukup lebar. Jadi saat mencoba tuh kami sudah mentes dan silas kami itu cukup mengakomodir untuk Asia sih sebetulnya. Nah untuk benua yang lain itu untuk luar sebetulnya dengan slim itu ada pilihannya. Nah gitu. itu adalah salah satu cara yang kami cara kami mempromosikan produk kami itu dengan sizing yang cukup pilihan sizing yang cukup banyak, itu dari mulai size-nya, kemudian dari lebarnya. Nah itu kita coba aplikasikan juga di website. Jadi orang-orang misalnya dengan kaki yang unik gitu ya, nah itu bisa konsultasi ke kami gitu, untuk pemilihan size-nya. Kok jadi jualan ya? Kenapa? Kok jadi jualan? Oh iya nggak apa-apa dong, kan namanya juga bisnis, jualan sedikit nggak apa-apa. Tapi ini juga jadi menarik nih. Nah dengan udah ditawarin kayak gini nih Mas Jo ya, teman-teman yang mungkin beli dari luar nih atau dari dalam negeri itu kemudian gimana sih reaksinya sampai disediakan fitting yang berbeda, ukuran berbeda sampai segitunya, gimana sih reaksi mereka? Reaksinya beragam ya sebetulnya. Untuk yang bisa kita kontrol adalah sebisa mungkin di bagian internalnya kita berusaha sebisa mungkin berusaha yang terbaik gitu ya. Cuman pas saatnya pada ke customer itu ya dilibatkan pada penilaian pribadi personal si customernya. Nah tentu saja feedbacknya banyak beragam gitu. Ada yang membangun, ada yang kritik membangun, ada yang memang puas dengan hasilnya. Cuman kalau misalnya kita tuh ada beberapa cara yang kita lakukan, itu adalah kita menggunakan 3 cara untuk membuat feedback itu menjadi lebih terrealisasi dengan baik. Yang pertama adalah kita mencoba mencoba menganalisa dari internal, kemudian juga dari produk, yang terakhir dari customernya. Kita mencoba mengaudit, menganalisa apa sih yang salahnya dengan beberapa cara, itu PDCA. Plan, do, CA, PDCA. Kita mencoba plan itu lebih ke ketika ada ketika ada yang namanya tuh keluhan, kita coba merencanakan apa sih yang harus kita lakukan. Kemudian do-nya tuh harus gimana sih? Kayak misalnya tuh kan beberapa tahun yang lalu gitu kita tuh sizing tuh untuk di Indonesia tuh cukup banyak kita keluhan ya. Kemudian kita tawarkan karena kita customize dan online, jadi ada sedikit barrier antara customer dan juga brand untuk mencoba si sepatunya. Jadi kadang sizing itu kan berbeda-beda. Nah berbeda-beda akhirnya kita melakukan kita mempunyai cara yaitu dengan mengirimkan sampel fitting. Jadi kalau misalnya ada customize itu kita kirimkan dulu sampel fittingnya sesuai dengan size-nya apakah pas. Kemudian kalau oke, kita baru buatkan sesuai dengan sampel fitting tersebut. Nah kemudian kita cek apakah sesuai gitu. Akhirnya setelah bisa si produknya sesuai baru kita act gitu.
PDCA, plan, do, check, act gitu. Oh, asik. Oh, ini kita dapat 3 SKS hari ini, guys. 3 SKS buat bisnis, 3 SKS dari shoemaking ya. Ini menarik juga nih, Mas. Tapi kalau ngomong-ngomong nih, balik lagi ke tadi yang soal penghargaan-penghargaan, dengar-dengar kan tekstur juga melalang buana nih, baik pameran yang dalam negeri ya sampai luar negeri juga ada nih. Nah, itu juga artinya ketemu dong dengan orang-orang luar negeri, dan reaksinya mereka gimana sih dengan produk tekstur ini sendiri? Reaksinya wow, kaget. Tahu gitu? Tahu reaksi siapa nggak itu? Nggak tahu. Nggak tahu saya. Ya, reaksinya ya cukup senang juga sih sebetulnya dengan produk-produk kami, dan tidak apa ya. Untuk waktu saat kita ke Maroko, mereka tidak menyangka produk dari Indonesia ada yang membuat. Karena kebetulan untuk dari brand Handwrited baru kami pertama kali datang ke sana gitu ya, ke Maroko. Gitu. Dan mereka cukup antusias juga dengan produk ini. Cuman yang jadi kendala adalah dari segi supply chain-nya. Keterbatasan supply chain kita karena kita masih Handwrited dan kapasitas produksi belum terlalu banyak. Kami belum bisa memenuhi demand yang variability-nya cukup lebar itu sebetulnya. Gitu. Selain di Maroko, pernah pameran di mana lagi sih, Mas? Sebetulnya kita semenjak penghargaan ini Taiwan, kemudian juga kita dapat penghargaan di Jepang juga. Kita diundang ke Jepang dan Taiwan. Cuman kebetulan pas penghargaan ini tuh kita lagi corona. Oh, jadi yang seharusnya kita pergi ke sana, jadi yang diterbangkan adalah produknya. Dan kita pamerannya secara Zoom. Oke. Selain Jepang, ada lagi? Taiwan ini. Taiwan. Ada satu lagi nih yang saya kepikiran gara-gara, sebenarnya bukan gara-gara konstruksi sih, gara-gara dari tadi Mas Jo cerita ngeliatin di sana ada louvers, Mas. Nah, ini belum kita senggol nih. Nanti boleh. Kita senggol lebih khusus ya? Karena gini loh, louvers itu menurut saya ya termasuk salah satu hal yang susah untuk dibikin. Artinya kan R&D-nya juga nggak cepat, mahal juga. Kok punya louvers, look-nya bagus tapi enak buat kaki lebar, ya enak lagi dipakainya nggak heel slip, itu gimana ceritanya, Mas? Boleh, nanti mungkin kita diskusi di sesi selanjutnya. Wah, boleh. Ini kayaknya kita buat ini selanjutnya ya, biar itu bakal cukup panjang sih sebetulnya. Kalau boleh cerita dikit, ini tentang apa? Penghargaannya yang ini nih. Itu desain sih. Oh, desain. Iya, desainnya. Dari desainnya lebih ke mungkin ada storytellingnya, dan itu value-nya juga didapat cukup kena gitu dengan si eventnya gitu. Oke, desain yang mana sih kalau boleh diceritain? Kebanyakan sih Mariana. Mariana buat sini. Oke. Iya, menarik ya. Dan nantinya masih ada lagi nih yang kayak Mariana ini. Kebetulan nanti ada Tan Kabut sini. Oke, kita tunggu ya, Mas. Betul. Ya. Kita pengen sebenarnya si Tan Kabut ini ada ini yang bikin uniknya itu adalah di bagian atasnya itu ada lem. Rambut dari domba yang ngebuatnya lebih hangat gitu untuk dipakai. Makanya emang itu yang bisa removable di sini bagian sini. Cuman kita nggak tes di sini, itu khusus bagian nanti saat event aja sih sebetulnya. Dan ini tuh memang udah ready nih dipakai ke iklim-iklim dingin, salju gitu. Sebetulnya kalau untuk si Tanka tuh sebetulnya baru aja sih sebetulnya launchingnya. Untuk si Tanka sendiri sih sebetulnya bukan untuk yang outdoor activity banget sih, sebetulnya lebih ke rigid. Di bagian visualnya sih lebih ke menggunakan Vibram V-Lite. Sebetulnya ini untuk si outdoor tetap nyaman. Cuman untuk dari traction controlnya lebih cocok dengan menggunakan yang komando-komando. Ini sebetulnya lebih ke untuk rigid aja sih sebetulnya. Oke, buat stylingnya aja. Betul. Tapi bisa dong kalau kita minta, soalnya ganti dong sama bisa. Betul. Menarik nih. Wah, keren sih memang. Ini buat kalian yang suka boot yang tough banget, ini cocok nih. Nah, Mas Jo, ini mungkin ya, saya makin penasaran sebenarnya tekstur tuh gimana sih dari tahun ke tahun, karena sorry ya, saya pinjam dulu ya. Kita dari awal nih kalau datang ke sini selalu diliatin ada yang dibelah. Ini cuman sedikit loh brand yang majang di kantornya black-blackan kayak gini. Nah, kan kita udah pernah potong ya. Dari yang kita potong itu ternyata kan angkatan yang lebih lama daripada sebelum ini. Saya ngeliat ini aja, oh iya memang ada beda nih. Satu material terutama. Terus yang kedua nih, penggunaan sengnya juga berbeda. Ada opsi pakai ini juga kan, pakai bambu juga gitu ya. Dan sekarang juga tadi kita ngobrol ada artikel yang sudah discontinue karena oh itu udah lama. Sekarang yang baru-barunya ada di sini. Itu ada improvement lagi juga gitu kan ya. Nah, penasaran juga nih, improvement sekarang-sekarang nih dari tekstur ada apa aja nih di
artikel terbarunya? Selain tadi kan desain udah banyak banget ya. Ada apa lagi nih? Sebetulnya kalau kita sih ada beberapa banyak. Itu yang kalau misalnya kita berbicara dengan environment, ada banyak lah. Dari mulai detail terkecil sampai ke detail yang cukup besar. Cuman yang pasti kita untuk dalam waktu dekat ini ada las terbaru yang sedang kita... las baru? Ya, las terbaru yang kita garap. Dan itu develop cukup lama tuh dengan melibatkan banyak orang yang ahli dengan las. Sekitar 5 tahunan kita develop las itu yang 5 tahun? Ya, dan saya rasa itu cukup indah gitu ya, cukup indah dan juga cukup proper secara size-nya dan juga volume bagian ball dan insert juga ada two spring juga sekarang menggunakan two spring, jadi lebih kayaknya itu las terindah yang tekstur miliki. Kalau udah boleh di-spill, boleh dong kita lihat dong nanti, penasaran banget. Nah itu nanti penasaran. Ya, untuk las itu untuk bagian lasnya, secara bisnisnya ya masih banyak juga secara bisnisnya, tentu aja orang-orang di dalamnya saya pengen lebih baik dan lebih sejahtera gitu. Itu sih sebetulnya salah satu contohnya ya. Kita lagi proses juga ini, lagi proses dari mulai kita pendaftaran PT CV itu kita berusaha untuk masuk ke BPJS-nya. Jadi sehingga nanti orang-orang di dalamnya itu bisa lebih concern dengan kesehatan para artisan kami dan tim. Oh, sampai segitu ya? Betul. Ya, meskipun kita masih small company, saya coba berusaha sebisa mungkin saatnya nanti kita sudah growth yang lebih besar, kami siap gitu dengan berbagai macam rintangan dan halangan. Nah, di luar ini ada inovasi khusus lagi nggak yang lagi benar-benar difokusin selain mungkin yang last tadi nih? Karena kan kalau kita ngomongin tadi inovasi banyak ya. Ada nggak sesuatu yang wah ini gongnya nih inovasi tekstur nih gitu? Ada nggak ya? Kalau si tekstur kan saya tadi bilang bahwa si tekstur itu mencoba diferensiasinya tuh dari segi beberapa hal ya. Nah kita mencoba beberapa diferensiasinya itu adalah kita membuatnya menjadi lebih ke sesuai dengan si tagline tekstur adalah classic artisanship in a beat rhythm. Itu artinya adalah kita menjadi seorang artisanship yang klasik di tengah hiruk pikuk yang cukup cepat. Kita mungkin tidak akan main di ranah yang lebih ke mungkin satu kata yang cocok untuk menggambarkan tekstur yang sedang kami garap adalah menguatkan kata elegansnya. Nah itu kita coba coba boldkan lagi di beberapa lini produk kita ke depan. Dan itu sedang kita garap yang mungkin kemungkinan besar di bulan depan itu sudah kami rilis sih sebetulnya. Wah, boleh nanti dipantau di Instagram kami. Iya, kita tunggu ya di Instagram tanggal mainnya. Tapi Mas Jo, dan website. Di website juga ya? Betul. Nah, tapi Mas Jo, dengan semua itu bukan berarti nggak ada tantangan dong. Biasanya nih kalau kita ngobrol sama teman-teman maker gitu, sama teman-teman brand tantangan kan selalu ada. Contohnya dari pemerintah gitu. Ada nggak sih tantangan dari sisi pemerintahnya kalau dari tekstur tuh? Tantangan dari pemerintah ya? Tantangan apa ya? Yang lain. Sebetulnya pemerintah tidak pernah menantang kami ya. Wah. Dan kami juga buat apa menantang pemerintah, cuma lebih ke kayaknya sih kami merasa dari segi birokrasi itu kayaknya untuk Indonesia tuh masih terlalu panjang gitu ya. Salah satu contohnya adalah urusan ekspor dan impor. Kemudian logistik juga kayaknya masih banyak PR di tahap itu. Sebagai contohnya adalah kita kebetulan untuk saat ini kita ada beberapa barang yang tertahan di gudang sana ya. Dan itu seharusnya sih mudah gitu, seharusnya bisa mudah gitu, cuman hampir 2 bulan kita masih ada terhenti di sana dan sebetulnya itu membuat supply chain kan seharusnya pemerintah tuh bisa lebih memudahkan agar nanti perputaran produksi dan ekonomi juga kan lebih masif sih sebetulnya untuk scalable bisnis yang masih bisa terukur ini. Padahal kalau dibilang kan tekstur ini terbilang bukan akrab ya, tapi ya cukup dekat lah, lancar gitu komunikasinya dengan pihak regulator gitu kan, dengan pemerintah. Siapa? Jangan-jangan dibilang buzzer lagi nanti. Kalau kita lihat ini kan salah satu penghargaannya memang ada terkait dengan lembaga pemerintah, dan biasanya memang lembaga pemerintah lebih concern dengan UMKM yang jadi juara-juara mereka gitu, kemudian tanda kutip jadi partnernya atau binaannya gitu kan ya. Itu tapi terjadi nggak sih dengan tekstur hal kayak gitu?
Ya, kami sih sebetulnya cukup banyak terbantu juga dengan beberapa program pemerintah. Salah satunya adalah cukai import yang KITE. Jadi kita pembebasan pajak 0% apabila kita import material dari luar negeri. Nah, itu salah satu contoh kebaikan pemerintah. Yes. Iya, itu salah contohnya. Jadi sebenarnya memang pemerintah itu harus didekati, tapi dengan cara yang tepat, yaitu dengan prestasi ya Mas ya. Nah, salah satunya ya. Nah, tapi ya itu tadi dengan kedekatan itu pun ya masalah-masalah masih mungkin terjadi gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan aja pemerintah kita makin lancar. Tapi yang paling penting sekarang adalah teman-teman kita harus nanya sama tekstur nih. 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, menurut Mas Jo nih sebagai seorang yang visioner gitu, tekstur tuh akan jadi kayak gimana sih nantinya? Apa sih masa depannya tekstur ini nantinya? Masa depan teksturnya adalah menjadi global brand pastinya ya. Global brand yang bukan hanya sebatas kita mengekspor produk ke luar negeri gitu ya, tapi juga menjadi brand yang diakui secara global. Dimana yang permasalahan pertamanya tentu saja adalah dari segi supply chain-nya. Kita berusaha sebisa mungkin perbaiki dulu tuh kapasitas bisnis kita, kapasitas produksi kami, kemudian pensolidan manajemen kami, menguatkan fondasi bisnis kami, kemudian visi dan misi juga harus tervalidasi dengan baik. Nah, itu yang kami lakukan sehingga nanti saat 3 tahun ke depan saya yakin saya bisa membawa si tekstur ini sebagai global brand sebetulnya. Semoga ya. Amin, semoga ya. Amin ya rabbal alamin. Doakan, mohon doanya semoga menjadi global brand. Yes. Ya meskipun tantangannya cukup banyak gitu ya. Minimal mungkin di 2 tahun ke depan kita sudah memiliki offline store di kota lain, nggak hanya di Bandung. Kayak di Barcelona gitu, London gitu. Wah, luar biasa itu sih. Kan mau jadi global brand. Betul. Katanya. Tapi kayaknya 3 tahun cukup singkat sih sebetulnya. Kayaknya mungkin beberapa tahun ke depan lah, nggak 3 tahun ya. Cuman visinya kan ke arah sana lah. Yes, betul. Iya betul. Nah, tapi itu ya Mas Jo ya, ini obrolannya menarik banget. Tapi karena durasi juga mungkin harus kita akhirin. Nah, terakhir nih dari Mas Jo, ada nggak yang mau disampaikan, terutama buat penonton nih, sebagai perwakilan dari teksturnya? Ya, jangan lupa follow kami. Itu betul kan? Betul, saya sudah follow kok. Ya, ada kata-kata yang cukup menarik juga ya. Kadang ketika kami tidak pengen dibuat dilihat sebagai bisnis kecil ya, cuman ada kata-kata yang cukup boom gitu ya saat seseorang membeli di small company itu, orang-orang itu membeli bukan hanya sebatas produknya tapi juga menghidupi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, itu yang cukup kami rasakan gitu. Terima kasih banyak untuk audiens yang ada di sini gitu ya, yang sudah support kami dan support orang-orang yang ada di dalamnya si tekstur, hingga dari mulai cuman 2 pengrajin hingga sampai sekarang gitu, itu cukup membuat kami terharu sih sebetulnya. Meskipun dalam seiring perjalanannya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, tapi trust, kepercayaan teman-teman kepada kami itu satu modal agar kami bisa tetap menjadi perusahaan yang solid. Tinggi banget Mas Jo. Nah, itu tadi ya cerita tekstur dari 2 karyawan sampai sekarang. Kalau teman-teman pernah main ke sini ya, sekarang kita lagi ada di kantornya manajemen, di seberang itu ada workshopnya juga, dan lagi membangun second brand juga ya. Ada banyak hal yang lagi dibangun sama tekstur. 17 tahun perjalanan yang luar biasa teman-teman. Gak cukup 1 jam untuk mewakili itu, tapi seenggaknya ini adalah media yang kita bisa berikan buat teman-teman untuk mengenal tekstur lebih jauh. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah dulu buat Mas Jo.